wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana qudwatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan untuk beribadah kepadanya. Pagi yang Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat di Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayam, di mana di sanalah banyak sekali ibadah-ibadah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai kita membaca surah Al-Kahfi, berbanyak sholawat dan tentu bersedekah menjadi salah satu uh, waktu yang istimewa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini untuk kita berdoa kepadanya. Doa yang mudah-mudahan mustajab, doa yang mudah-mudahan Allah kabulkan sesuai dengan hajat kita. Dan tentu berdoa kepada Allah untuk disampaikan kepada Ramadan menjadi satu doa utama di pagi ini. Allahumma balik ila Ramadan, Allahumma balikna ila Ramadan, Allahumma balikna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tinggal beberapa hari lagi kita menghitung hari sepekanan. Kita berada di bulan Sya'ban dan tentu persiapan utama yang paling kita siapkan adalah bekal ilmu dan amal menjadi bekal utama yang harus kita siapkan menghadapi Ramadan. Kita menyambut penuh dengan kegembiraan bulan Ramadan dan mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan di bulan yang penuh dengan berkah itu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan, kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang terus berselawat kepadanya apalagi di Yaumul Jum'ah ini, dan dengan selawat ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Selawat kepadanya menjadi eh, kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat yang begitu dinanti oleh seluruh umat saat itu, yang tidak ada nabi pun, seorang nabi pun kecil Rasulullah SAW yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita masih melanjutkan sebuah kajian kitab bersama guru kita dan guru Sparman yang alhamdulillah wafilah, kita doakan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga Allah eh, lapangkan berkahan dan juga kemudahan dan juga keistiqamahan untuk beliau dalam menjalani dakwah ini. Dan saya doakan juga para sahabat semuanya yang ada di majelis ilmu ini, untuk selalu Allah karuniakan keberkahan kita, istiqamahkan dalam kebaikan. Ada, tidak ada lagi satu nikmat paling agung kecuali keistiqamahan, karena disebutkan dalam Al-Quran orang istiqamah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kesedihan, tidak ada lagi ketakutan baginya, karena baginya adalah surga. Jamaah yang berkata Allah, ngaji kita di kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, sebuah kitab yang menyadarkan kita tentang berbagai macam penyakit yang ada dalam hati kita dan bagaimana cara membersihkannya. Dan adalah salah satu kitab yang alhamdulillah kita sudah mengkajinya beberapa episode ya, dan sudah menginjak ke Jumat yang ke-6 untuk membahas tentang apa saja penyakit yang kemudian merusak hati kita dan keimanan kita, kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita membersihkannya. Dan di pekan lalu, Jumat pekan lalu kita sudah membahas tentang syirik ya, dan insya Allah akan kembali lanjutkan. Syirik ternyata banyak ragamnya, dan salah satunya ragam syirik yaitu ketika kita beribadah kepada Allah. Mungkin kita menganggap seolah-olah kita sudah beribadah kepada Allah, sudah ada syirik di dalamnya, dan insya Allah ini akan dibahas oleh guru kita Tuan Guru Suparman. Alhamdulillah
bersama kita Tuan Guru. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa al-hal? Alhamdulillah, khair Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Insyaallah. ala ni'matillah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita kembali mengupas ya sebuah tema tentang syirik nih. Melanjutkan tema kajian tentang syirik yang juga sudah dibahas di pekan lalu, dan kita sudah diberikan hadiah doa ya oleh Rasulullah dan sudah dibacakan oleh Ustaz Sparman tentang doa kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dan seringkali kita melakukan syirik yang ternyata tidak salah bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dan mudah-mudahan masih ingat ya jemaah semuanya dengan doa yang nanti kita akan coba ulang lagi apa doanya, dan tentu saya persilakan ke Tuan Guru untuk memulai sebuah kajian tentang syirik dalam ibadah. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dibanggakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di pagi hari ini, di hari yang Allah muliakan, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di waktu yang Allah berkahi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas limpahan nikmat karunia Allah lah kemudian kebaikan-kebaikan itu dapat kita laksanakan. Atas pertolongan Allah lah kebaikan kemudian mampu kita maksimalkan. Semoga seluruh kebaikan yang kita upayakan, yang kita perjuangkan untuk hari esok kita, hari kiamat, disempurnakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di lembaran-lembaran amal-amal soleh kita. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul mulia Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dipantaskan dan layak nanti di akhirat mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, mendapatkan syafaat beliau bighairi hisabin wala adab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas kitab Ad-Da' Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan yang lalu kita menyinggung perkara kesyirikan, syirik besar yang mana di antara orang-orang yang menyekutukan Allah, yang dianggap syirik kepada Allah adalah mereka yang menta'til. Menta'til itu tidak meyakini adanya zat Allah Subhanahu wa taala, menafikan adanya Rabb. Dia beranggapan bahwa segala yang mewujud, apa yang ada ini, dia berada, ya ada dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Inilah orang-orang yang tidak berkeyakinan adanya Tuhan, itu orang-orang ateis. Kemudian ada yang tidak ta'til. Dia yakin ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi mereka tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengibadahi selain Allah. Inilah kesyirikan orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Mekah.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ketika engkau bertanya kepada mereka, siapakah zat yang menciptakan langit dan bumi ini? Niscaya mereka akan berkata, Allah. Tapi ketika mereka dibimbing, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengibadahi Allah semata, mereka tidak mengibadahi Allah. Mereka menyembah berhala. Inilah dosa-dosa besar dari perkara syirik yang Al-Quran mengancam dengan khalidina finnar, mereka kekal di dalam neraka. Kemudian ada kesyirikan, syirik kecil yang tentu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak menggugurkan keislaman dan akidahnya, tapi kesyirikan ini berdampak pada gugurnya amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan, kemudian haba'an manthura, Allah Akbar, ya, haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan, ditiup badai, ditiup angin, tak tersisa sedikit pun. Ini amal-amal seseorang yang sudah dia kerjakan dengan keletihan, dengan kelelahan, bersusah payah, tapi ternyata sedikit pun tidak tersisa berupa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan yang tersembunyi, syirik kecil. Dan tentu saya mengingatkan diri kita dan kita semua sahabat sekalian, inilah yang harus kita wanti-wanti, yang harus kita berhati-hati, mawas diri. Jangan sampai amal-amal ibadah yang kita lakukan dengan bersusah payah, berlelah-lelah, tapi kemudian tidak menghantarkan kita mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu syirik kecil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaitu riya. Riya beribadah bukan semata-mata mengharapkan wajah Allah, tapi ada muatan-muatan lain, ada keinginan-keinginan lain yang diinginkan oleh manusia di dalam dia beribadah, yaitu mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, ya, agar manusia melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ini menjadi tujuan utama mereka. Inilah yang kemudian disebut oleh Nabi SAW sebagai syirik kecil, ya, yang terselip dalam ibadah. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, lalu ya Rasulullah, bagaimana agar kita terhindar dari syirik kecil ini? Ya, bayangkan sahabat sekalian, begitu perhatiannya para sahabat Nabi SAW terhadap perkara-perkara yang merusak amal-amal ibadah mereka. Dan mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari syirik kecil atau riya dalam ibadah. Dan keberkahan pertanyaan para sahabat ini tentu sampai dan kita dapatkan keberkahan itu. Kita mendapatkan wajangan langsung dari Nabi SAW. Langsung beliau yang mengajarkan, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak langsung bertatap muka, tidak mendengar langsung, tapi semua yang beliau sampaikan, ya, kita dapat akses, kita dapatkan melalui hadis-hadis yang sampai kepada kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW agar terhindar dari dosa syirik ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW bersabda, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namlati.
kesyirikan dalam umat ini lebih tersembunyi, lebih susah untuk dideteksi, ya, daripada Dabi bin Namlah, rayapan semut, ya, sangat tersembunyi, sangat susah untuk kita melihatnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nanju minhu? Lalu bagaimana upaya kita ya Rasulullah agar kita selamat dari syirik yang tersembunyi ini? Qala, kemudian Nabi bersabda, mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, dari berbuat syirik dan kesyirikan itu aku ketahui. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu, ya Allah, lima la a'lam, dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Nah, di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi ada diksi istighfar, ya, diksi istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, sehingga tidak disebut dengan at-taubah, kembali, tapi istighfar. Bahwa syirik ini tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu riya dalam ibadah. Kemudian kata istighfar di sini menunjukkan bahwa begitu banyak manusia berpotensi, ya, terjebak di dalam kesyirikan ini. Ya, berharap sanjungan, berharap pujian, ingin dilihat kebaikan-kebaikannya oleh manusia. Tidak lagi fokus utamanya adalah agar Allah yang melihat amal ibadahnya. Nah, ini doa yang mudah-mudahan bisa kita hafal, ya. Nanti bisa dibantu insya Allah untuk di googling teks doa ini, diberikan ke para jamaah, ya, Ustaz Khalis. Doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Agar kita terhindar dari riya dalam ibadah. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Bayyinah ayat 5 mengenai ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tentu hendaknya dimotivasi karena lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan-tujuan yang lain, ya. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah tujuannya beribadah. Tapi ibadah ini hendaknya mukhlisina, mereka persembahkan dengan penuh keikhlasan, lahu, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-din al-hanif, di atas agama yang lurus, ya. Inilah agama yang menghantarkan seseorang untuk
beribadah semata-mata karena Allah. Ya, kata ad-din ini agama, ya, agama yang menghantarkan manusia beribadah dengan murni hanya kepada Allah. Karena banyak ya keyakinan-keyakinan ya, atau sebuah hasil penemuan manusia dari yang mereka katakan agama yang mereka anut, tapi tidak mukhlis, tidak suci, tidak bersih, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk makhluk yang lain, apakah itu binatang, mereka beribadah terhadap makhluk, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau planet-planet yang Allah ciptakan, mereka jadikan sebagai sesembahan. Sedangkan Islam adalah agama yang suci, yang bersih, ad-din al-hanif, agama yang lurus. Jadi ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, semata-mata diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, di atas tuntunan, di atas agama yang dipilih, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Kemudian ada ungkapan dari Umar bin Khattab. Beliau setelah mengetahui bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agar terhindar dari kesyirikan yang tidak diketahui. Di antaranya adalah ibadah karena riya, karena sum'ah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah seluruh perbuatanku termasuk amal saleh. Dan jadikanlah semua itu ikhlas untukmu. Janganlah engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk selainmu, ya Allah." Ini doa orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi akan masuk surga. Sudah mendapatkan jaminan dari Allah, mendapat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Namun beliau berhati-hati. Beliau khawatir amal-amal ibadah beliau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian dia berdoa. Nah, tentu sahabat sekalian, bila sekelasnya Umar bin Khattab minta perlindungan kepada Allah, maka kita lebih utama harus meminta kepada Allah. Jangan berhenti berdoa dengan doa ini. Karena bisa saja hari ini kita selamat dalam ibadah kita. Tidak menutup kemungkinan dalam ibadah-ibadah yang berikutnya kemudian kita terjebak oleh bisikan syaitan, bisikan iblis dengan bala tentaranya, yang kemudian menyebabkan amal-amal kita sedikit pun tidak sampai di sisi Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi ajarkan doa, maka kita upayakan doa tersebut kita lantunkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, terutama dalam salat-salat kita, ya. Allahu Akbar, sahabat sekalian. Bayangkan kalau seandainya begitu banyak amal yang kita lakukan, kita bangga dengan amal-amal itu, tapi terselip dosa syirik kecil ini dalam ibadah tersebut. Lalu apa yang akan kita bawa kembali kepada Allah? Terutama di era kita hari ini, sahabat sekalian. Amal ibadah itu banyak yang tidak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, tidak lagi dirahasiakan. Bahkan lebih banyak ibadah itu kita publikasikan. Walaupun tentunya dalam Islam tidak ada larangan hal itu.
terlebih bila ada muatan kita untuk ad-da'watu ilal khair, mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memotivasi, ya, mengajak, memberikan apa teladan untuk orang lain dalam kebaikan. Tentu tidak ada larangan. Ya. Tapi disinilah kemudian kita harus berupaya untuk memproteksi tadi ibadah ini jangan sampai gugur pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diterima seluruh amal ibadah kita. Ya. Allahumma inni as'aluka amalan maqbula. Ya Allah, aku minta kepadamu setiap amalku ini diterima di sisimu. Sebagaimana doanya Umar ibn Khattab. Kalau seandainya, jamaah sekalian, kita tidak menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, tidak bisa menghafal teks Arabnya, atau doa yang diajarkan, yang dibaca oleh Umar bin Khattab, teks Arabnya, yang terpenting kita memahami kandungan doa tersebut. Ini penting. Yang terpenting kita memahami kandungan doa tadi, bahwa kita minta perlindungan kepada Allah dari dosa syirik, syirik kecil yang menghancurkan amal kita, yaitu riya, sum'ah, dan sebagaimana yang dibaca oleh Umar bin Khattab dalam doanya, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku agar aku beribadah kepadamu. Semua ibadah ini, amal soleh yang dilakukan semata-mata mengharap wajahmu. Jadikan semua kebaikan yang dilakukan menjadi amal soleh. Dan amal soleh ini semata-mata mengharapkan wajahmu, ya Allah. Dan jangan jadikan amal ibadah yang aku lakukan dipersembahkan untuk selainmu, ya Allah. Jadi itu kandungan doa yang diajarkan oleh Umar ibn Khattab. Maka boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak hafal teks Arabnya, berdoa dengan bahasa sendiri, agar terhindar dari sifat-sifat riya dalam ibadah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini mengenai doanya Umar ibn Khattab dan kekhawatiran beliau radhiyallahu ta'ala anhu tentang ibadahnya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sekelasnya Umar bin Khattab, ya, kedudukan beliau yang mulia di hadapan Allah dan dijanjikan oleh Rasul masuk surga, namun beliau sangat khawatir terhadap amal ibadah beliau. Ya, khawatirnya gugur ibadah tersebut dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih utama, ya, melazimkan doa ini dalam setiap doa-doa kita. Kemudian jemaah sekalian Allah muliakan, ya, perkara yang dilarang dalam Islam mengenai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bersumpah. Ketika seseorang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersumpah, seseorang itu dalam bersumpah ternyata dihitung ibadah. Bila mana sumpah yang harus dia ucapkan menuntut dia harus bersumpah. Dan kemudian sumpah ini mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bernilai ibadah. Karena sumpah bernilai ibadah, maka ada sumpah yang tidak bernilai ibadah.
disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwa ada seorang anak yang selalu mengucapkan sumpah dengan nama Allah, wallah, wallah. Ya, dia bersumpah atas nama Allah. Kemudian Umar menegur dia, jangan kau membiasakan bersumpah atas nama Allah dalam perkara-perkara yang tidak membutuhkan untuk sehingga diajarkan dalam Islam bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, ada sesuatu yang mungkin sering kita dengar, sahabat sekalian, walaupun dalam keyakinan bahwa dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam pengucapan dilarang. Sebagaimana ada orang yang ketika dia bersumpah menggandengkan nama Allah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat sering kita dengar dan banyak yang mengucapkan hal tersebut. Dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Pernah nggak dengar seperti itu? Dia menggandengkan nama Allah dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sumpahnya. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya. Faman halafa falyahlib billah. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Jadi nggak boleh seseorang mengikut sertakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sumpah. Dan itu bukan cara kita mengagungkan Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mulia. Beliau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu beliau tetap zat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Rasul adalah seorang makhluk, tidak boleh diangkat ya sebagaimana para pendahulu ya, orang-orang yang berbuat syirik. Mereka mengangkat dan memposisikan rasul-rasul yang diutus kepada mereka sampai derajat ketuhanan. Sebagaimana kesyirikannya orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam pada derajat ketuhanan. Maka nggak boleh seseorang bersumpah menggunakan nama Allah dan menggandengkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Saya nggak dengar seperti itu, Ustaz Khalis. Bahkan ada tontonan-tontonan ya yang ternyata ada hal seperti itu. Dan Allahu a'lam, bisa saja itu cara bagaimana musuh-musuh Islam merusak akidah kaum muslimin. Ya, apakah itu di sinetron, ya, di tayangan-tayangan yang lain. Dia bersumpah atas nama Allah, kemudian menggandengkan sumpah tersebut dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya ada orang yang bersumpah seperti itu dan kita memahami dan mengetahui hukumnya, kita harus memberikan nasihat, mengingatkan bahwa man yahlif fal yahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya bersumpah atas nama Allah. Ya. Jadi nggak boleh mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Itu nggak boleh. Ya. Saya mau tanya di sini.
ya, untuk membuktikan bahwa memang ini suatu yang sering didengar di masyarakat. Coba, siapa yang pernah mendengar seperti itu atau mungkin pernah mengucapkan kalimat seperti itu? Sering dengar Tuan Guru. Nah, Bunda Nadia, ada yang lain? Pernah dengar nggak seperti itu? Waktu Saya pernah kecil dengar. sering dengar tuh Ustaz. Iya, kecil. Enggak, saya dengar ya sekarang-sekarang ini di zaman kita sekarang. Ya, banyak yang demi Allah, demi Rasulullah itu nggak boleh. Ya, barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ya bermudah apa ya? Tidak boleh kita menggunakan sumpah itu dalam perkara-perkara yang sebenarnya tidak butuh kita menghadirkan sumpah. Ya, karena akan membuat seseorang nanti bisa berdusta dan menggunakan nama Allah yang Maha Agung, yang Maha Tinggi dalam perkara yang katakanlah sesuatu yang tidak penting, yang tidak besar. Ya, cukup menghadirkan pembuktian atau dia berkata jujur atau menyampaikan sesuatu, ada yang menyaksikan, saya pernah begini, pernah begitu, ada yang lihat dan seterusnya. Saya tidak pernah lakukan. Tidak boleh perkara-perkara yang sejatinya kita tidak perlu bersumpah tapi kemudian menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasannya adalah karena tentu sumpah itu tidak dianjurkan dalam perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, ya, untuk mengagungkan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menggunakan nama Allah dalam sumpah tersebut, maka hendaknya dalam perkara yang besar, ya. Itu menunjukkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah. Ibadah itu tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kemudian kita meletakkan ibadah sesuai pada tempatnya, maka inilah yang kemudian kita mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita anggap ibadah tapi kita letakkan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka bukan kebaikan ya yang kita dapatkan. Jadi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mendengar ada orang yang seperti itu, maka hendaknya kita berikan nasihat. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab ini bahwa ada perbuatan seseorang atau perkataannya yang menyebabkan seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang mengakibatkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa mereka dilaknat? Karena perbuatan mereka. Ya. Apa yang mereka lakukan sehingga dilaknat oleh Allah? Ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka sebagai sesembahan. Masajidah itu sebenarnya ada tempat sujud. Mereka jadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, kata masajidah ini saya coba mencari penjelasan ulama adalah perbuatan mereka itu bukan menjadikan kubur itu di dalam masjid, ya, karena ini nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi mereka menjadikan kubur para nabi sebagai sesembahan mereka. Ya, ingat sesembahan. Mereka menyembah kuburan tersebut. Mereka sujud di kuburan itu. Bahkan mereka tawaf, ya. Mereka tawaf mengelilingi kuburan
para nabi-nabi mereka, sebagaimana disyariatkan dalam Islam. Tawaf itu di Baitullah, di Ka'bah. Jadi kata masajid, dan mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu sebagai masjid, maksudnya mereka menyembah kuburan itu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna min syirarin nas", seburuk-buruk manusia, "man tudrikuhumus sa'ah", manusia yang bertemu dengan hari kiamat. Ya, maksudnya goncangan, di mana goncangan pertama, kemudian Allah hancurkan bumi ini. Saat itu manusia masih ada yang hidup. Ya, ini kalau kita bahas tentang huru hara, ya, huru hara akhir zaman. Di situ dijelaskan nanti orang-orang beriman sebelum tibanya hari kiamat mereka meninggal dunia. Mereka meninggal. Allah kirim, ya, angin yang sangat lembut. Kemudian angin ini mengenai orang-orang yang beriman. Kemudian orang beriman meninggal dunia. Adapun mereka ahli maksiat, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang syirik kepada Allah, tidak mati. Kenapa? Karena angin ini angin rahmat. Angin yang dikirim oleh Allah berupa kebaikan Allah, kasih sayang Allah yang mengenai orang-orang beriman dan meninggal dunia. Sehingga semua orang-orang yang saleh, orang yang taat meninggal dunia, satu pun tidak ada yang hidup kecuali asyrarun nas, manusia-manusia yang buruk karena maksiatnya, karena dosanya, kezaliman mereka. Sehingga bahkan dosa-dosa yang mereka lakukan, naudzubillah, mereka berzina di pinggir jalan tanpa rasa ada malu di saat itu. Ya, keburukan, kemaksiatan, ya, merajalela, kemudian Allah takdirkan tibanya hari kiamat. Mereka meninggal semua. Maka Nabi mengatakan manusia yang paling buruk yang bertemu dengan hari kiamat. Ya, karena tibanya hari kiamat itu yang masih hidup adalah orang-orang musyrik, orang-orang ahli maksiat, orang fujar. Kedua kata Nabi, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Manusia yang buruk itu adalah yang menjadikan kubur masajidah yang mereka ibadahi. Ya, masajidah tempat sujud. Ya, sehingga mana masajidah itu adalah tempat sujud, bahwa mereka menyembah kuburan tersebut. Nanti ini ada penjelasan di kalangan para ulama bahwa yang paling kuat pendapatnya adalah mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ya, tempat ibadah yang mereka beribadah kepada kuburan tersebut. Karena kalau kita pahami bahwa mereka membuat masjid yang mana di dalamnya ada kuburan, tentu ini nanti menjadi penjelasan para ulama, ya, bahwa apa hukum membangun masjid yang mana di depannya atau dalam area masjid atau di samping masjid atau di dalam masjid ada kuburan. Apakah itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pendapat yang saya dapati dan yang tentu ini lebih kuat adalah bukan itu yang dimaksud. Tapi para orang-orang yang musyrik terdahulu, mereka beribadah terhadap kuburan tersebut. Ya, mereka menyembah di kuburan, kemudian mereka bertawaf keliling, ya, memuja kuburan tersebut. Inilah yang kemudian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan pertama itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Mereka tawaf di patung orang-orang saleh yang mereka buat, dan mereka bertawaf di situ dan memuja patung tersebut. Sehingga dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, tidak lagi mereka mengagungkan, memuliakan patung itu sebagai
makhluk yang gambaran orang yang soleh, tapi mereka memposisikan patung itu sebagai Tuhan, tempat meminta syafaat, minta perlindungan. Inilah yang kemudian orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu pembahasan kita pagi hari ini, Ustaz Khalis. Kalau ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan terkait 3 poin yang kita sampaikan pagi hari ini. Pertama, kesyirikan syirik kecil, yaitu riya. Kemudian yang kedua, tentang sumpah, bersumpah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menggandengkan nama Allah dengan makhluknya dalam sumpah, seperti demi Allah, demi Rasulullah. Yang ketiga, perbuatan orang-orang musyrikin terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menyembah kuburan-kuburan yang mereka anggap mulia, mereka anggap ahli kubur yang wafat di situ adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka. Baik, barakallah, silakan Ustaz Haris. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru menjadi pengingat untuk kita semua untuk menjaga hak-hak Allah gitu ya. Dan ini bagian dari ma'rifatullah, memahami hak-hak Allah yang harus kita sembahi, yang harus yang kita ibadahi, jangan sampai kita masuk orang yang karena tidak tahu ilmunya kemudian salah mengaplikasikannya. Seperti tadi soal sumpah ya, yang mungkin masih mendengar ada orang-orang yang bersumpah dengan Rasul atau salah dari terus terlarang, dan karena itu mari kita sama-sama untuk menyebarkan dakwah ini, ilmu ini yang bermanfaat ini untuk saudara-saudara kita yang belum bisa hadir di majlis ini. Dan masih ada waktu, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, seputar tema yang berkaitan dengan syirik dalam ibadah. Silakan Bapak untuk melakukan pertanyaannya, barangkali ada yang ingin didalami dari tema-tema yang berkaitan dengan syirik dalam ibadah ini. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita simak informasi komersial berikut ini dulu. Himalaya salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu.
Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Untuk menjaga kemurnian tauhid kita nih Ustaz ya. Karena seringkali kita menyaksikan tadi sebuah hadis yang melarang untuk menyembah kuburan ini sering disematkan kepada orang yang suka berziarah Ustaz ya. Dan ziarah kepada orang soleh, orang makam para wali misalkan. Ya. Sebenarnya bagaimana tuh batasannya yang supaya kita terjaga gitu kemurnian tauhid kita, karena Ya. ada satu keyakinan yang saya saksikan sendiri gitu ya. Ketika mereka berdoa kepada Allah tapi punya keyakinan bahwa ketika doa di makam para wali atau orang soleh ini lebih mustajabah karena doanya disampaikan juga oleh orang-orang soleh itu gitu ya. Hajat-hajat kita ketika disampaikan di depan para makam para orang soleh ini, ada satu keyakinan di sebagian masyarakat kita yang agar doanya lebih mustajab. Ini bagaimana Ustaz, untuk memurnikan tauhid kita? Baik. Syukran Ustaz Khalis. Jadi sahabat sekalian jamaah yang Allah muliakan, di antara kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah spesialkan buat Nabi dalam sebuah hadis beliau, wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat ibadah. Itu di antara kemuliaan Nabi. Beda dengan umat-umat terdahulu, nggak sembarangan tempat mereka ibadah. Bahkan umat-umat yang hari ini pun mereka nggak seperti kita. Kalau kita datang waktu sholat atau tiba waktu sholat, dimanapun ya silakan sholat. Semua bumi ini suci untuk kita ibadah. Beda dengan umat yang lain, dia punya tempat khusus untuk ibadah. Ya. Itu keistimewaan Nabi, bahwa waju'ilat liyal ardu masjidah. Dijadikan bumi ini suci, bersih untuk beribadah. Kecuali ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak boleh beribadah, yaitu ibadah sholat. Sebagaimana secara jelas Nabi sebutkan, ya, di antaranya adalah makbarah kuburan. Itu nggak boleh. Ada beberapa alasannya. Pertama, orang-orang terdahulu dari kalangan Nasrani, kenapa mereka kemudian syirik? Awalnya ya, mereka bukan menyembah di situ. Mereka mengagungkan, memuliakan. Tapi dari zaman ke zaman berikutnya, kemudian tidak lagi mengagungkan sebagai makhluk, tapi mereka kemudian menganggap itu adalah sesembahan. Ya. Makanya kemudian dalam Islam itu pentingnya syaddul dzari'ah, mengantisipasi, ya, mengantisipasi. Ya. Sebelum terjadinya sesuatu, maka hendaknya kita mengantisipasi jangan sampai terjadi. Dan itu juga pentingnya dakwah, ya. Jadi dakwah itu tidak selalu bicara tentang mengobati, ya. Ini sudah terjadi lalu kemudian kita dakwahi orang agar kembali, tidak. Tapi bagaimana dakwah itu sebelum terjadi sesuatu, kemudian kita ingatkan kepada mad'u kita, orang yang kita dakwahi atau umat kita. Ini loh penyebab-penyebab seseorang kemudian jatuh pada kesyirikan. Nah, kemudian terkait tadi, ya, kalau ada orang yang berziarah ke makam orang soleh, yang menganggap bahwa berdoa di tempat itu lebih mustajab, ya, lebih mustajab, itu kita harus kembalikan dulu kepada pijakan kita dalam beragama. Pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi. Baru kemudian nanti ke ijma, qiyas, ya. Jadi sumber hukum Islam itu disepakati oleh konsensus ulama ada 4. Pertama Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma, dan qiyas. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, tentu kita akan mendapati justru penyebab umat-umat terdahulu itu jatuh dalam kesyirikan karena mereka menjadikan
patung-patung orang soleh itu awalnya mereka tidak menyembahnya, tapi mereka muliakan. Generasi-generasi berikutnya kemudian mereka menjadikan itu sebagai sesembahan. Kemudian di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya terkait dengan tempat dan waktu yang mustajab sudah dijelaskan seluruhnya secara gamblang. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait waktu. Nabi dalam hadis yang dicantumkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu karangan Imam Al-Bukhari, kemudian juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, bahwa ada waktu yang mustajab, yaitu setiap malam ada waktu yang mustajab setiap malam. Itu terkait dengan waktu. Jadi sudah jelaskan oleh Nabi. Terkait tempat Nabi sudah jelaskan tempat-tempat yang kita mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah masjid, rumah Allah. Rumah Allah. Ya, seseorang kemudian datang ke masjid dan dia berdoa di situ, ya, tempat yang mustajab dia berdoa. Kemudian Baitullahil Haram, ya, rumah Allah. Kemudian tempat yang Nabi sebutkan tentang multazam. Nah, ini tempat-tempat semuanya sudah jelas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bahwa kita berkeyakinan bahwa kalau kita berdoa di makam wali, di makam orang soleh, tentu kita mendapatkan asarnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti mungkin ada orang yang melihat dari kaul ulama bahwa ketika mereka berziarah kubur dan yang diziarah ini adalah orang-orang soleh, orang-orang yang taat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berdoa di tempat itu, tujuan utamanya adalah mendoakan si mayit, karena memang tujuan utama berziarah kubur itu baik orang soleh, ya, yang kita ziarahi tujuan utamanya adalah pertama kita mengingat kematian, yang kedua kita mendoakan siapapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mengharapkan doa orang-orang yang masih hidup, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang muhajirin mendoakan orang-orang ansar, orang-orang ansar mendoakan orang-orang muhajirin yang terlebih dahulu meninggal dunia. Bayangkan mereka itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, tapi didoakan. Artinya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ya mengharapkan doa-doa orang yang masih hidup. Ini yang dapat kita ambil hikmah dari doanya orang-orang Ansar, doanya orang Muhajirin terhadap orang-orang yang lebih dahulu meninggal dunia. Jadi tujuan berziarah kubur itu kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Adapun kemudian yang menjadi perdebatan di antara kalangan ulama adalah bahwa karena ini orang soleh, kemudian kita mengharapkan keberkahan orang soleh ini, sebagaimana dari kalangan salaf. Ya, kalangan salaf itu pada generasi 3 generasi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi pertama, kemudian generasi berikutnya, 1 abad berikutnya, dan setelah itu generasi berikutnya. Nah, dari kalangan orang-orang yang disebut oleh Nabi bahwa sebaik-baik zamanku adalah zamanku ini, dan pada zaman berikutnya, dan zaman berikutnya, ada yang melakukan bahwa ketika mereka berziarah, menziarahi makam orang-orang yang soleh, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan doa mereka diijabah oleh Allah. Lagi-lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka berdoa di makam orang yang soleh. Nah, ini menjadi polemik di situ, menjadi perdebatan. Ya, maka sahabatku sekalian, jamaah sekalian Allah muliakan, kalau kita ingin selamat dan berpotensi besar kita selamat, ya kita keluar dari khilaf. Ya, kita keluar dari apa yang menjadi perdebatan di antara kalangan ulama. Bahwa ada waktu, ada tempat,
yang sudah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berdoa, kemudian doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita ingin menziarahi makam-makam orang-orang yang soleh, ya hukum asalnya berziarah ya diperbolehkan dengan niat tadi ya, tuzakiruna anil maut, mengingatkan kita akan kematian, kemudian mengambil ibratan minas salihin, mengambil ibrah dari perjalanan orang-orang yang soleh tadi. Si fulan lah meninggal dunia, kebaikannya ini, ya, sehingga manusia banyak mengenangnya karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan, karena pengorbanannya, karena perjuangannya, karena dedikasinya, dan seterusnya. Maka boleh kemudian kita berziarah kubur. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada waktu, ada tempat yang sudah dimandatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mendapatkan keberkahan dan ijabah doa kita. Adapun perkara yang dikhilafkan oleh kalangan para ulama, ya kita berusaha ya untuk ya menjaga diri kita dari khilaf tadi, karena ada hal yang lebih selamat untuk kita. Ya, namun bahwa saya mengikuti ada guru saya menyampaikan seperti ini, dan kita berkeyakinan seperti itu, maka kita harus menjaga niat ini, niat bahwa ketika kita datang ke tempat itu semata-mata yang kita ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai ada terselip dalam kalbu kita bahwa si fulan ya di makam tersebut ya, yang dianggap orang soleh, wali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita anggap mampu memberikan manfaat, menghilangkan mudarat, karena kita khawatir orang-orang yang awam akan terjebak dalam masalah itu. Ya. Jadi gitu Ustaz Khalis ya, pada dasarnya ya kita berziarah kubur diperbolehkan dalam Islam. Tapi kita perlu membaca sejarah bagaimana umat-umat terdahulu itu akhirnya jatuh pada kesyirikan karena mengagungkan orang-orang yang soleh di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Dan perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Ya, perubahan-perubahan sikap dalam berziarah itu akan bisa saja terjadi. Kalau dulu orang berziarah datang hanya menziarahi, kemudian berkembangnya waktu, setan berupaya untuk menggiring manusia untuk berbuat syirik. Ya, ada yang melakukan kemudian mengusap, setelah itu mencium. Makin berkembangnya zaman nanti kita khawatirkan bukan lagi mengusap, bukan lagi mencium, ya sujud-sujud di makam tersebut. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Baik, Zed. Ya. Sudah ada yang resen bertanya, bisa langsung to the point ya, Bunda Nadia dan Bu Binazir dari Cimahi. Saya langsung persilakan 2 pertanyaan sekaligus biar nanti langsung dijawab oleh Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru, sejauh mana kita diperbolehkan atau justru diharuskan untuk bersumpah atas nama Allah? Kan yang sering kita dengar adalah saat sumpah jabatan. Apakah misalnya saat kita dituduh berbohong, kita diperbolehkan atau memang diharuskan juga begitu? Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Ya. Lanjut bertanya Bu Benazir dari Cimahi, silakan. Ya, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Nah, saya nggak tahu nih masuk kategorinya atau bukan. Cuma saya di sini kan ada masjid dulu nih, udah kebangun masjid ya Tuan Guru. Ya. Terus ada ustadz yang biasa misalnya sering mengisi di masjid itu dan akhirnya ketika meninggal dimakamkan di depan, tapi masih di luar masjid. Ya, okay. Terus masjidnya akhirnya diperluas dan akhirnya masuk. Maksudnya itu akhirnya Dalam area masuk gitu. Dan akhirnya keluarga dari si ustadz tersebut karena masih di dalam lingkungan daerah keluarga ingin dimakamkan di area masjid. Apakah itu gimana ya hukumnya gitu Tuan Guru? Terus apakah dibolehkan ketika kita misalnya ada yang meninggal gitu, keluarga kita inginnya dimakamkan di daerah masjid gitu? Baik, barakallah. Baik, pertanyaan pertama Bunda Nadia ya tentang sumpah ya.
Faman ahlafa falyahlib billah, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tuntutan sumpah. Pertama, apabila perkara tersebut yang memang membutuhkan kita untuk bersumpah, ya kita bersumpah, dan itu menjadi ibadah ya. Ingat, sumpah itu ibadah sebenarnya. Maka karena ini ibadah, kita nggak boleh mempermainkan. Mempermainkan dalam hal-hal yang kecil kita bersumpah, nggak boleh. Apabila tuntutan kita bersumpah, seperti sumpah jabatan, apakah itu sebuah tuntutan? Itu komitmen? Iya. Ya, boleh seseorang kemudian disumpah agar dia berkomitmen untuk memegang amanah, karena amanah untuk kemaslahatan manusia secara umum itu besar. Sampai Nabi berdoa, barang siapa yang membuat kemudahan untuk umat Nabi, maka mudahkan urusannya. Tapi barang siapa yang kemudian menyusahkan umat Nabi, maka susahkan hidupnya. Ini kan perkara besar terkait kemaslahatan umum. Maka kemudian apabila dituntut orang tersebut untuk bersumpah, boleh. Ya, karena ini masalah besar. Dan kita melihat hal-hal yang kita anggap penting untuk kita bersumpah. Umpama seseorang menuduh kita, kita ingin bersihkan nama kita, saya bersumpah atas nama Allah. Ya, bersumpah menggunakan atas nama Allah. Tapi kalau dalam hal-hal kecil yang itu tidak ada urgensinya kita bersumpah, tapi kita wallahi demi Allah, itu yang dilarang ya. La tukthir an tahlif billah, jangan engkau memperbanyak sumpah atas nama Allah dalam perkara-perkara kecil, gitu ya. Kalau bersumpah kemudian untuk berbohong, ya nggak boleh ya. Ya. Sebagaimana sumpahnya iblis, dia mencatut nama Allah, bersumpah atas nama Allah untuk kedustaannya, yang nggak boleh berdosa, gitu ya. Tapi kalau kita dianggap berbohong, kemudian kita harus bersumpah ya. Kita bersumpah untuk membersihkan nama kita, menjaga nama baik kita, karena itu kemuliaan kaum muslimin ya. Gitu Allah SWT. Jadi kita sendiri yang melihat ya urgensi sumpah yang harus kita lakukan terhadap masalah yang kita hadapi, gitu ya. Ya, umpamanya ada orang menuduh kita, ya kita bersumpah atas nama Allah. Kalau memang tuntutannya kita harus bersumpah, dan itu menjaga nama baik kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bunda, saya ingin jawab pertama adalah bagaimana hukumnya orang sholat di masjid yang di dalamnya ada makam. Ya, di situ ada ikhtilaf ulama, tapi yang paling kuat adalah yukrah, dimakruhkan selama sholatnya tentu tidak menyembah kuburan. Ini ada masjid, di dalam masjid itu ada kuburan. Apakah dia di samping, apakah dia di kanan, apakah dia di depan, hukumnya adalah dia dimakruhkan. Sehingga diberikan pilihan kepada orang yang sholat, lebih utama dia sholat di masjid yang tidak ada kuburannya. Berbeda kalau memang dianggap itu menyembah kuburan, itu tentu kesyirikan ya. Karena sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kuburan tersebut, tapi kuburan berada pada lingkungan ya area masjid, maka yukrah, dimakruhkan. Apakah sah sholatnya? Tetap sah sholat orang tersebut, gitu ya. Jadi kalau Bunda umpamanya ingin sholat, maka lebih utamakan sholat yang tidak ada kuburan di dalam masjid. Itu lebih utama. Kemudian gimana hukumnya kalau kita ingin juga dimakamkan di area masjid yang di dalamnya ada kuburan? Jangan. Ya, berarti kita telah ikut andil dalam tadi menyebabkan larangan-larangan itu. Ya, ada larangan sholat di kuburan. Ya. Karena pada prinsipnya adalah mana yang lebih dahulu. Jadi sebenarnya masjid yang lebih terdahulu. Ini kan ada masjid. Berarti lingkungan itu adalah lingkungan masjid. Kemudian dimakamkan orang di situ. Berarti masjid yang ada makamnya. Bukan pemakaman, bukan kuburan yang kemudian dibangun masjid di situ. Ya, berarti kuburan ada masjidnya. Ini masjid yang sudah ada, fisiknya ada, kemudian ada orang yang dimakamkan di situ. Nah, lalu kalau kita ingin ikut juga dimakamkan keluarga kita di situ, maka kita harus melihat maslahat dalam akidah, kebaikan ibadah dalam pandangan fikih. Jangan sampai kita ikut andil dalam sesuatu yang ternyata itu menjadi makruh seseorang sholat di situ. Maka lebih utama dia sholat di masjid yang lain. Maka jangan, ya, saya
ingatkan dan saya sampaikan, semoga diterima, bahwa jangan ikut dimakamkan keluarga kita di situ, walaupun nanti itu menjadi pemakam umum, ya. Jangan ikut, carilah pemakaman yang lain. Gitu. Jadi setiap orang yang sholat di masjid itu dianggap makruh karena ada pemakaman di situ. Walaupun secara hukum fikih sah sholatnya karena dia beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Bunda. Dan solusinya bisa dipindahin makamnya saja, dibolehkan untuk dipindahkan makamnya. Ada sebab nanti ya nanti dibahas itu bagaimana hukum memindahkan makam. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan diperbolehkan makam tersebut dipindahkan. Pertama, kekhawatiran, ya, kalau makam tersebut nanti terkena banjir atau erupsi atau yang lain lah, gitu ya, maka boleh dipindahkan. Jadi berakibat yang tidak baik terhadap makam tersebut, boleh dipindahkan. Atau karena maslahat tadi, karena kemaslahatan agama. Kemudian mungkin ahli warisnya dahulu tidak paham, tidak mengerti hukumnya, kemudian ada dasar keinginan, kemauan atau wasiat si mayit, dan si mayit berwasiat ternyata dia tidak tahu hukumnya, dampaknya dalam agama. Nah, setelah itu kemudian setelah kita paham hukumnya, bahwa Nabi SAW dalam beberapa hadis itu ya menyebabkan tentang larangan sholat di atas kuburan, kita khawatir nanti itu berdampak dalam ibadah seseorang, maka kemudian udah dipindahkan, ya, maka boleh dipindahkan ada dasar itu. Kalau itu melihat maslahatnya dalam agama, ya. Begitu, Ustaz Walis. Baik, alhamdulillah, wasyallah, jazakallah khairan atas nasihat ilmu dan inspirasi di pagi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menangkap hikmah yang Ya Rabbi, ya Rabbi. dan terus istiqamah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah kepadanya. Dan jangan lupakan pagi yang penuh berkah ini jika kita manfaatkan untuk keberkahan harta kita dengan bersedekah. Jazakallahu khairan katsira kepada para muhsinin yang sudah menginfakkan hartanya untuk kebaikan dan untuk jalan dakwah dari MKI, dan juga insya Allah kami akan sampaikan amanah-amanah harta yang dititipkan kepada kami, salah satunya selain untuk kegiatan dakwah MKI juga untuk kegiatan sosial seperti khitan, ada juga untuk kegiatan makan para santri di rumah tahfidz Babe Haikal, juga ada untuk kegiatan rumah tahfidz Tuan Guru Suparman Geria Quran, gitu ya. Ada juga untuk saudara-saudara kita di Gaza yang rutin kita alokasikan dari sebagian infak dari jamaah semuanya untuk saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang Allah terima semua. Allahumma taqabbal ya Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita, amal yang tentu niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah balas menjadi sebuah kebaikan, tidak hanya di akhir kelak tentunya, juga keberkahan untuk di dunia ini. Kita bisa menjalankan bagaimana aktivitas di dunia ini dengan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam taufik dan hidayahnya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Ali dan semuanya para jamaah. Barakallah. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا